Welcome guys, saya Sartian, mahasiswa STEMIK Palangkaraya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM C2257201034. Di sini saya akan membahas tentang konfigurasi database dengan DML model. Oke, untuk konfigurasi database, sebelum konfigurasi perlu membuat database dan tabel-tabelnya terlebih dahulu. Terus jalankan RDBMS atau Relational Database Management System. Terus buat database dengan nama news dan buat tabel dengan nama berita, dan buatkan file-filenya sebagai berikut. Oke, di filenya ada ID, judul, slug dengan body. Oke, sekarang di sini saya menggunakan RDBMS yaitu PHP MyAdmin. Saya jalankan dulu untuk Apache dengan MySQL nya. Terus klik admin pada bagian MySQL nya. Oke. Nah, ini sekarang sudah masuk. Jadi saya menggunakan PHP MyAdmin untuk RDBMS nya. Buat database dengan nama news dengan tabel berita. Oke, klik pada ini new untuk membuat database baru dengan nama news. Terus di bagian ini ganti menjadi UTF-8 General C. Ini UTF-8 General C CI. Kalau sudah, tinggal klik tombol create. Oke, terus masukkan nama tabelnya. Nama berita. Tabel berita ada berapa file? 4. Oke. Sudah, tinggal klik create lagi. Nah, ini. Untuk file yang pertama itu ID dengan tipe integer. ID untuk tipe integer, terus namanya 3. Dan terus ini KI nya dicentang, masukkan keterangannya primary. Terus judul, tipe varchar 100. Judul berita. Terus film 3 slug varchar 128. Komentarnya unik dengan unik untuk URL berita. Untuk URL berita. Terus yang terakhir body dengan tipe teks, terus konten berita. Ini konten berita. Body teks, tipe teks. Oke.
Oke, ID judul slot dengan body. ID judul slot body. Oke. Kalau sudah, klik tombol save. Ini terus slot jadi terus di bagian ini index ini kan primary ID jadi primary, terus slot ini menjadi unik biar tidak sama. Oke, jadi tinggal sini klik bagian index ini, klik go ya, terus ini index unik bagian sini juga masukin ini, samain aja dengan index choice nya. Oke, di bagian slot, oke, bagian slot. Nah, sudah, klik go. Nah, dia akan muncul sini ID dengan slot. Jadi ID ini jadi primary dengan slotnya menjadi unik. Oke, terus entry data awal. Oke, masukin datanya dulu. Ini ada 3. Oke, kalau mau masukin data di bagian atas ini, klik tombol insert. Nah, sini. Jadi belajar coordinator. Isi di bagian judul ya. Di bagian ID ini otomatis saja sih, nanti otomatis keisi sesuai urutan belajar coordinator. Oke, terus slotnya belajar coordinator. Bodinya ini adalah isi berita tentang belajar. Oke, belajar coordinator. Nah, kalau sudah isi datanya, coordinator, judulnya tadi belajar coordinator, slotnya belajar coordinator, terus bodinya ini adalah isi berita tentang belajar coordinator. Oke, belajar coordinator, ini belajar coordinator. Sebagian bodinya ini adalah isi berita tentang belajar coordinator. Kalau sudah, klik tombol go. Nah, kalau sudah, ini bagian klik aja ini prosesnya. Nah, ini data yang diisi tadi, ID-nya otomatis keisi. Nah, gitu. Terus masukin lagi ini nomor 2, ID 2, framework PHP. Oke, klik lagi insert, terus masukin judulnya framework PHP. Framework PHP, terus bodinya coordinator. Oke, framework PHP yang paling coordinator.
Kalau sudah, ID-nya nggak usah diisi, nanti otomatis saja. Jadi ini blok 2. Kalau sudah, klik go. Ini lagi. Nah, otomatis isi. Terus isi lagi ini dengan tes judul berita. Insert. Salah tombol ini insert. Tes judul berita. Ini hanya untuk tes berita saja. Oke, sudah klik go. Nah, ini sudah. Titiknya ketinggalan untuk bagian body ini sudah. Oke, jadi untuk insert entry data awalnya udah. Terus cara konfigurasi. Jadi cara konfigurasinya itu ada dua. Yang pertama itu lewat file appconfig terus database. Yang kedua file env. Oke, jadi run dulu untuk bagian appconfig database. Ini bagian ini, oke, config, terus bagian database. Nah, ini dia. Nah, di bagian ini ini juga enak. Nah, di sini kan ini untuk localhost-nya sesuaikan dengan yang sini, localhost. Terus username-nya root, password root, dengan nama database tadi yang dibikin news. Nah, ini database ini, database news. Oke, saya isi. Ini belum saya bikin password untuk bagian PHP admin. Oke, caranya seperti ini untuk bikin password. Jadi di bagian Apache klik config, terus klik PHP admin. Nah, di bagian vir server ini ada config. Nah, jadi confignya diganti menjadi cookie. Kalau sudah, tinggal Ctrl S untuk menyimpan. Oke, tinggal close. Terus bagian Apache ini di stop. Terus sudah, start lagi. Sudah minimize. Nah, di bagian PHP admin ini di refresh. Nah, otomatis ya semua. Oke, username tadi ada root. Passwordnya belum dibikin, jadi langsung bisa login. Untuk bikin passwordnya klik server ini. Nah, di sini dia change password. Nah, terus bikin ini passwordnya root. Oke, root. Sudah. Coba saya keluar, coba login root tanpa memasukkan password dan bisa 10. Jadi passwordnya root. Oke, login. Oke, sudah bisa. Oke, sekarang saya bikin sini username root, password root, nama database news. Oke, jadi ini untuk cara konfigurasi di file database yang ada di file folder config.
Terus cara yang kedua di file INP. Nah, jika menggunakan file INP maka perlu dilakukan ya, menghapus tanda pagar ya. Jadi untuk mengaktifkan kode ini, jadi tanda pagar yang ada di awal ini dihapus. Terus mengatur isian untuk hostname, database, username, dan password. Nah, ini dimasukin sesuai dengan yang sudah ada di database namanya. Terus username apa, password apa dimasukin juga. Oke, di bagian sini, bagian INP ya, di bagian database ini. Ini kan nggak bawaan, jadi lokalnya sudah benar. Tuh, database-nya diganti, terus root udah benar. Jadi untuk mengaktifkannya cara gampangnya biar nggak menghapus satu-satu, diblok aja dari hostname sampai port. Jadi di blok ini, terus Ctrl/. Nah, jadi aktif. Ini terus diatur lagi. Jadi saya kan menggunakan dari database saja untuk konfigurasinya. Saya nama. Jadi ini dinonaktifkan aja. Oke. Caranya sama, di blok juga. Terus Ctrl/. Oke. Saya menggunakan ini aja konfigurasinya, menggunakan file dari database. Oke, hostname-nya sudah username root, password, database, news. Oke. Oke. Bagian kedua yaitu DML model. Data manipulasi language. DML merupakan kelompok operasi pengolahan data berbeda dengan DDL atau data definition language yang berlaku pada operasional database. Perintahnya kayak create database, drop database, alter database, dan seterusnya. Dan untuk tabel perintahnya kayak create table, alter table, drop table, rename table, dan seterusnya. Oke, DML digunakan untuk melakukan operasi manipulasi data pada tabel. Dikenal dengan istilah CRUD, yaitu create, read, update dengan delete. Modeling data pada CodeIgniter sudah cukup, tetapi kurang fleksibel sehingga masih memerlukan kode berulang pada setiap model untuk masing-masing tabel. Satu tabel satu model gitu. Oke, mengapa DML model? Menerapkan prinsip reusable terhadap sebuah model agar dapat digunakan oleh lebih dari satu tabel. Oke, perintah untuk operasi DML atau CRUD pada setiap tabel secara umum sama. Konsep utamanya adalah membuat agar nama tabel dapat ditentukan secara bebas, tidak memerlukan allow with fill agar lebih fleksibel. Terus model menggunakan query builder dalam berbentuk perintah DML. Oke, DML model sederhana. Oke. Terus buka, kita bikin model dengan nama new model. Oke. Di bagian folder app cari folder new model ini. Oke. Namanya news model. News model.php. Space. This model. Use model. Plus new model.
sistem. Construct. Data. This double table. Di blok aja Alt shift bawah. Data insert, function data insert. Ambil ini display buat tanggal. Yes. Insert data. Terus function data delete. Blok Alt shift bawah. Data delete. This table. Oke, ini Alt shift bawah, data read.
something false. DB ini return data get namespace model untuk coordinator model. Terus controller bikin dengan nama controller news controller news. Jadi untuk pemanggilan modulnya ini, modulnya ada di folder
model dengan nama news model. Terus public function, read. ID sama post. If berita, berita. Data this model, data read. Ini ketinggalan panah. Oke. Data read berita. Terus DD data. Oke, sekarang public function update. Terus news read.
Beautiful. Ini judul baru. Oke. ALT shift bawah. Jadi sama, nggak usah sampai blok, bagiannya aja. Ini untuk slot. Tested bawah, body, kalau berhasil, jadi yang menampilkan berhasil diupdate. Kalau gagal, dia akan menampilkan gagal di update. Oke, terus MIDI configure request. Refresh 5 detik. Kembali ke space terus news read. Oke, saya cek dulu. Sini, screenshot.
model Oke, selesai. Ini coba akses localhost. Oke, ini tadi metode news rate, coba. Oke, news rate. Oke, coba news rate. Oke, ini dia tampilan. Di database sama enggak? News berita. Oke, belajar Codeigniter, framework PHP, tes judul berita. Sini judul belajar Codeigniter, framework PHP, tes judul berita. Oke, sama. Ini arraynya 3, ini datanya beda 3 sini. Coba read /id 1. Ini dia membaca buat ini di bagian id 1 ini yang menampilkan belajar Codeigniter. Oke, enter. Lihat belajar Codeigniter ya. Terus ke 2 judul framework PHP, ya id 2 judul. Oke, terus ketiga ini hanya untuk tes saja. Oke, tes judul berita, judul tes judul berita. Oke, sama. Sekarang itu tadi untuk metode read, sekarang metode update. Oke, metode update. Metode update. Sini saya akan coba untuk update ini yang id 3. Update /3. Nah, ini kan id 3 nya tes judul berita. Ini update id 3. Nanti kalau diupdate otomatis judul ini judul baru, ini judul baru, terus body ini konten baru akan di update ke id 3 nya. Oke, update. Nah, berhasil, dia menampilkan berhasil diupdate selama 5 detik, merefresh. Nah, ini dia. Oke, id 3 ini konten body baru, sama tidak? Ini konten body baru. Oke, nah, di sini ini belum di-refresh lah. Ini id 3 nya tes judul berita. Sekarang saya refresh. Nah, di id 3 nya ini judul baru. Oke, itu untuk update. Oke, terus kontrol lagi untuk metode insert dengan metode delete. Oke, nah, di sini update
pasang insert data ini aja sama aja, copy aja gini, copy terus double judul, ini judul terbaru, ini judul terbaru. Oke. Terus bodinya konten terbaru, konten terbaru, dollar data space terus dollar this model data insert berita, tabel berita, terus dollar data. Saya setelah yang dilihat seharusnya ini public function insert, mau lihat public function delete. Oke, public function insert data, judulnya itu baru, terus data di model insert berita data, terus if data 91 oke, terus echo berhasil di insert. Terus echo gagal di insert. Ini sama juga untuk feeder ini merepress selama 5 detik. Nah ini error, bagaimana error? Ini data insert berita data if data. Oke, if data sama dengan 1, terus echo berhasil insert, berhasil insert juga insert. Nah ini jadi insert. Oke. Terus header press selama detik, base news thread. Oke. Terus public function jelek. Close. Return
news slash read. Oke, terus dolar data sama dengan dolar this model. Data delete berita ID. Terus data sama dengan 1 Oke, the refresh nanti news rate. Oke, coba cek dulu public function insert dulu. Nanti kalau di insert data ini nanti jadi dimasukin ke database. Kalau berhasil maka akan menampilkan echo berhasil insert, kalau gagal akan menampilkan keterangan gagal di insert. Terus lamanya di refresh selama 3 detik. Ini selama 5 detik di refresh, bisa kembali ke news read. Nanti kembali ke bagian news read ini. Oke, saya coba untuk metode insert. Oke, ini arraynya ada 3 di insert. Oke, enter. Nah, bukan keterangan berhasil di insert. Terus selama 5 detik akan di refresh, terus dialihkan ke ini dia news read. Nah, ini tadi arraynya ada 3, sekarang ada 4. Oke, ID 4 ya, konten terbaru ini dia. Ini konten terbaru, sepertinya ini judul terbaru, judul. Oke, di sini. Nah, ini dia. Ini masih ada 3 data, coba saya refresh. Nah, 4 data kan. Nah, ini judul terbaru untuk judulnya. Oke, terus lognya ini judul terbaru, konten terbaru. Oke, itu untuk insert. Sekarang method delete. Oke, saya akan hapus ID 4 ini. Delete slash 4 itu ID 4. Nah, ini. Oke, enter. Nah, keterangannya berhasil di delete, jadi berhasil dihapus. Nah, sekarang arraynya ada 3. Nah, jadi untuk data ini tadi, data ini judul terbaru ini dihapus. Nah, kalau di sini masih ada dia di database. Oke, sekarang refresh dulu. Nah, sekarang masih 3. Oke, jadi berhasil untuk metode read. Jadi dengan metode update juga berhasil, terus metode insert, terus metode delete juga berhasil.
Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.